Shalom, selamat datang di perayaan Paskah Harvest Gospel Studio. Bersama saya Billy Lantang, dan pada kesempatan kali ini kita akan diberkati dengan pujian penyembahan dan juga dengan renungan Paskah. Dan sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Aku percaya Tuhan bahwa di momen Paskah ini bukan sekedar kami hanya sekedar merayakan ritual saja, tetapi kami betul-betul mendapatkan maknanya dan menghidupi apa yang Kristus lakukan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilayakan, terima kasih kami sudah dibenarkan, bahkan kami sudah ditebus dan memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami buka kesempatan pada hari ini, kami buka Tuhan perayaan Paskah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Harvester. Pada perayaan Paskah kali ini, Harvest Gospel Studio mengambil tema arti kematian. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti dari kasih yang sempurna yang telah menyelamatkan kita. Dan Paskah yang kita rayakan adalah ucapan syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian dan maut telah dikalahkan. Pujian dan pesan Paskah yang akan ditampilkan kiranya menjadi berkat bagi setiap Harvester dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari nyatakan bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Yesus ketika Dia serahkan anaknya. Yesus Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Dan kami menyembah Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku biar ku musuh menyembah sembah Tuhan. Kau Mari Tuhan. nyatakan bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ini kami Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah. Halo Harvester, kami dari AFJF Cirebon. Dan saat ini kami bersuka cita sekali karena kami bisa mengucapkan selamat Paskah untuk kalian semua. Dan momen kali ini kita mau menyembah Tuhan kita mau berikan hati kita yang terbaik kepada Dia karena Dia sungguh mengasihi kita. Karena Dia telah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita dan kita mau memberikan yang terbaik pada Dia saat ini. Saya undang semuanya kita untuk baca bersama-sama di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini untuk kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati buat kita semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan.
Shalom Harvesters, kami dari Syarfat Worship bersyukur dapat ambil bagian dalam perayaan Paskah Harvest Gospel Studio ini. Mengingat Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit dari kematiannya untuk memberikan kemenangan untuk kita. Untuk itu, kami mengajak para Harvesters untuk bersama memuji Tuhan melalui pujian yang akan kami bawakan. Dan kami ucapkan selamat Paskah untuk Harvest Gospel Studio. Kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya.
Shalom Harvester, selamat Paskah. Kematian Yesus membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita. Salibnya membuktikan keselamatannya bagi kita. Terpujilah Tuhan, dan mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku.
yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, semua karena pengorbanan-Mu. Kau gantikan hidupku
Harvesters, kami dari SMA Kristen Terang Bangsa Cirebon. Sebelumnya mengucapkan Selamat Paskah. Hari ini kita membawakan pujian spesial apa sih, Gloria? Hari ini kita akan membawakan lagu Seperti Yang Kau Ingini, dan dari sini kita sama-sama belajar bahwa hidup kita tidak akan sia-sia setelah Tuhan telah menebus kita. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom Harvester, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan singkat tentang arti daripada Paskah. Tuhan yang menjelma menjadi manusia datang untuk menebus dosa kita merupakan sebuah narasi yang sudah kita dengar berkali-kali. Tetapi apakah kita mengerti makna daripada Paskah itu sendiri? Itu semua dimulai dari ketika di Kejadian pasal yang kedua, ketika Tuhan memberikan instruksi pertama kali kepada manusia untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan pada saat itu, ketika akhirnya manusia memakan buah itu, sudah ada sebuah peringatan daripada Tuhan bahwa kalau kamu makan buah itu, berarti kamu pasti mati. You will surely die. Dengan kata lain, pada saat itu kematian sudah ada, tetapi kematian tidak mempunyai kuasa atas manusia. Itu sebabnya Tuhan memberikan pesan yang sangat penting kepada manusia. Jangan makan buah itu. Jika kamu makan buah itu adalah lambang daripada pemberontakan manusia kepada Tuhan. Ketika kamu makan buah itu berarti kamu membangkang perintah Tuhan. Ketika kamu makan buah itu berarti kamu melakukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan untuk independen, terlepas dari Tuhan. Pemberian Tuhan yang paling berisiko kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih. Dan ironisnya manusia memilih untuk memakan buah itu dan akhirnya jatuh dalam dosa. Di saat manusia memakan buah itu, manusia mengaktifkan kematian. Manusia memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuh dirinya. Sekali lagi, kematian sudah ada sejak awal, tetapi kematian tidak punya kuasa. Jadi apa yang bisa memberikan kuasa kepada kematian untuk bisa membunuh manusia? Kuasa yang bisa memberikan power, kekuatan, daya kepada kematian untuk membunuh manusia, itu adalah dosa. Dosa. Dan itu sebabnya ketika dosa dilakukan, dosa adalah kuasa di balik kematian untuk akhirnya membunuh manusia. Manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Manusia diusir dari Eden. Eden artinya hadirat Tuhan.
manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu adalah fase kematian yang pertama. Dan juga akhirnya manusia mengalami fase kematian yang kedua, yaitu tubuh dipisahkan dari roh. Manusia masih hidup ratusan tahun setelah itu. Dan ketika pengorbanan Kristus, ketika Yesus datang untuk menebus dosa kita, yang dia lakukan semuanya adalah A ditebus A, B ditebus B, dan dia lakukan sangat-sangat detail. Yang Yesus lakukan adalah dia menebus dosa manusia melewati dua fase kematian seperti yang manusia alami sejak awal. Dan itu sebabnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan kemudian kita sudah pernah baca pastinya, peluhnya bercampur darah. Dan dia katakan, kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Bukannya berarti dia tidak mau mati di kayu salib, tetapi jika ada cara yang lain supaya saya tidak terpisahkan dari hadirat Bapa, itu yang sebenarnya dia ungkapkan dari jeritan hatinya. Karena itulah fase kematian pertama. Sama seperti manusia di awal, dipisahkan dari hadirat Tuhan. Yesus pun akhirnya ketika melewati fase kematian pertama, dipisahkan dari hadirat Bapa. Itu sebabnya dia berteriak, Father, why have you forsaken me? Kenapa engkau tinggalkan aku? Itu yang terjadi di atas kayu salib. Itulah karya Tuhan yang begitu besar. Dan itu sebabnya peluh bercampur darah. Dr. Frederick Zugebe mengatakan bahwa menurut penelitiannya, peluh bercampur darah itu adalah sebuah proses hematohidrosis. Hematohidrosis itu adalah tingkat stres yang paling akut. Dan itu yang dialami Yesus. Supaya hari ini kita tidak usah lagi mengalami stres atau depresi dalam hidup ini. Semuanya ditanggung sama dia. Dan Dr. Frederick mengatakan bahwa selama penelitian dia tidak pernah berjumpa dengan manusia yang sampai ke titik itu, di mana mengalami stres yang paling akut sehingga pembuluh darahnya pecah. Karena sebelum sampai ke titik itu, manusia sudah bunuh diri. Dan itu yang terjadi sama Yesus. Dia tidak bunuh diri, tapi dia mengalami proses yang paling akut, yaitu stres yang paling akut, peluh bercampur darah. Karena dia tahu dia akan dipisahkan dari hadirat Bapa. Seumur hidupnya tidak pernah dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Itu semuanya dia lakukan supaya hari ini hadirat Tuhan tidak lagi pernah bisa dipisahkan dari kita. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, ketika aku bangun, engkau masih ada. Dengan kata lain, sebelum aku tidur dan selagi aku tidur, Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun seringkali mungkin kita mengatakan, saya tidak rasa Tuhan. Jangan merasakan Tuhan dari emosi atau dari perasaan saja. Karena hadirat Tuhan itu harus dirasakan dengan iman. Ya. Perasaan dan emosi sesekali tersentuh. Ketika kita meneteskan air mata, mungkin ketika lagi penyembahan pujian, ketika mendengarkan firman, ketika berdoa, dan seterusnya. Tapi hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman. Dan fase kematian yang kedua adalah Kristus mati di kayu salib. Dan bagaimana dia bisa mati? Dan ini merupakan konsistensi yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Yesus. Ingat, Yesus terlahir dan dia satu-satunya pribadi manusia yang terlahir tanpa dosa. Dikandung oleh Roh Kudus sendiri. Dan bagaimana seseorang yang tidak ada dosanya bisa memvalidasi kematian, untuk kematian mempunyai kuasa untuk membunuh dia. Sekali lagi tadi kita sudah belajar bagaimana kematian itu hanya memiliki kuasa dan bisa membunuh itu ketika ada dosa yang menjadi kuasa. Ketika dosa ada, kematian itu kemudian berkuasa dan kemudian bisa membunuh. Bagaimana kematian bisa membunuh Yesus sementara Yesusnya kudus, Yesusnya tidak ada dosa? Yang dia lakukan adalah
Dia mengambil semua dosa kita. Dan bahkan kita belum ada saat itu. Kita belum lahir saat itu. Dia ambil semua dosa. Dia timpakan kepada dirinya sendiri. Dengan itu dia memvalidasi bahwa kematian sekarang memiliki kuasa untuk membunuh dia. Itu yang terjadi di kayu salib. Terjadi pertukaran yang harusnya kita mati. Yang harusnya kita manusia yang memberikan kuasa kepada kematian untuk berkuasa dan membunuh kita. Semua dosa itu diambil, ditimpakan kepada tubuhnya, kepada hidupnya Yesus. Dan dia memberikan kuasa kepada kematian, memvalidasi kematian untuk membunuh dirinya. Tetapi di hari yang ketiga, dia katakan, I am the resurrection and life. Saya adalah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dia mengalahkan kematian. Supaya hari ini, ketika kita menutupkan mata di bumi ini, di detik itu pun juga kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Karena kematian saat ini, hari ini, dibuat tidak ada kuasanya. Karena dosa kita sudah diambil dan ditebus oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Happy Passover untuk Harvest Gospel Studio. Saya percaya terus akan menjadi berkat menyuarakan kabar baik, good news. Dan saya percaya kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Jadi jangan takut akan hari esok. Maju terus dan terus menjadi berkat. Saya Jeken Selose, God bless you. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib Kristus. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kami tahu ada pengampunan di dalam Engkau, Tuhan. Ada penerimaan di dalam Engkau. Kasih-Mu begitu besar buat kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib Kristus.
dan ku jatuh pada kakinya. Saat aku dapat ampun dosa. Para Harvester, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan juga renungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saat ini, kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang dahsyat ini. Aku berterima kasih ya Tuhan, buat kematian-Mu di kayu salib. Mengucap syukur buat penebusan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih bahwa Engkau mengembalikan rancangan rencana awal manusia yang diberikan oleh-Mu sendiri Tuhan, dan dikembalikan ke dalam tangan kami. Dan bahkan kematian tidak lagi berkuasa atas manusia karena penebusan daripada Engkau di kayu salib. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa, sehingga hari ini dengan bangga kami bisa katakan, kami sudah dilayakan, kami sudah dibenarkan. Itu sebabnya Tuhan, pada hari ini kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kami bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Bapak, terima kasih buat pelayanan Harvest Gospel Studio. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pelayanan ini menjadi pelayanan yang berdampak, menjadi pilar bagi bangsa Indonesia untuk menjangkau the next generation. Dan aku percaya Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada ide-ide yang baru, bahkan Tuhan memberikan kepada mereka Tuhan kuasa daripada kebangkitan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa, khususnya di negara tercinta kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang dahsyat ini. Bukan sekedar hanya hari ini kami merayakan kuasa kebangkitan Kristus saja, tapi sepanjang hidup kami mengalami Tuhan, dan hidup kami penuh dengan kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya atas pembukaan Harvest Studio Cirebon. Saya percaya bahwa studio ini akan memperlengkapi generasi muda dan anak Tuhan di kota Cirebon dan sekitarnya. Selamat untuk Harvest Studio yang ada di Cirebon. Selamat buat sudah launchingnya studio yang baru, dan saya percaya studio ini bisa jadi berkat, bisa membuat banyak konten yang berkualitas, dan untuk mengequip, empowering masyarakat khususnya generasi muda di kota Cirebon untuk terus melayani melewati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya studio ini akan jadi perpanjangan tangan Tuhan lebih lagi, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya studio ini akan bisa mengequip generasi muda untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi anak-anak muda, generasi muda yang ada di Cirebon. Buat Harvest Studio, saya percaya Harvest Studio akan menjadi berkat untuk kota Cirebon. Dan saya berdoa kiranya Harvest Studio benar-benar bisa menjadi alat untuk bisa meningkatkan kemampuan bermain musik adik-adik semua di Cirebon. Dan biar lewat studio ini akan ada banyak generasi muda yang diberdayakan dan diperlengkapi. Selamat buat Harvest Studio yang sudah hadir di kota Cirebon. Selamat ya, saya percaya kehadiran Harvest Studio ini membawa dampak bagi pemuda gereja yang ada di kota ini. Sekali lagi, selamat dan sukses atas dibukanya studio musik Harvest di kota Cirebon. Kiranya anak-anak muda khususnya kita pergunakan Harvest Studio ini untuk bisa menyalurkan bakat kita, dan juga kiranya selalu membawa berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sukses selalu untuk Harvest Studio, sebuah studio yang sangat representatif, dan kami percaya menjadi berkat dan menjadi tempat pelatihan untuk anak muda berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sukses selalu. Pada Harvest Studio yang ada di Cirebon, berdoa agar tempat ini menjadi tempat untuk dapat menciptakan sebuah studio yang dapat melahirkan banyak karya-karya untuk kemuliaan Tuhan.
Biar lewat studio ini menjadi satu wadah yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap penyembah-penyembah Tuhan untuk bisa berkarya, berkreasi, melahirkan puji-pujian bagi nama Tuhan, memberkati kota ini bahkan bangsa ini. Dan mari setiap kalangan dan khususnya kepada anak-anak muda melalui musik ada jawaban-jawaban yang luar biasa. Sekali lagi Harvest Studio Cirebon. Dan selamat atas ketuanya Harvest Studio di Cirebon, semoga menjadi berkat khususnya buat generasi-generasi yang muda, generasi-generasi yang luar biasa ini. Dan sekali lagi selamat untuk Harvest Gospel Studio.